Ya, dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Ya, dalam program Rakyat Bersuara, Bu Natwa Silalahi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam dokumen ijazah Jokowi yang dia dapat dari KPU. Ya, salah satunya sejumlah tanda tangan yang disembunyikan. Bukan. Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan, neka, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari karena KPU. Ini merah kan, ya, kalau merah ya. berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan keterbukaan informasi publik. Kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, ya. Kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sudah. Nah, sisa nanti dipanggil lagi kan? Ya. Pastinya kan? Ya. Nah, dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi, Bang. Jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi, setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan ya ditutup dulu dong. Karena KPU pertama PDP. Perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. KPU hal baru ini. menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi artinya pesanan. Ya mungkin dibikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya mungkin. Kita informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, peninjauan untuk mengecek dokumen dan kondisi fisik barang dan di lapangan. Ya, Purbaya meninjau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dengan kondisi fisik barang di lapangan. Peninjauan ini untuk memastikan proses bisnis kepabeanan berjalanan sesuai prosedur serta mendukung lancarnya arus logistik nasional. Setelah meninjau pelabuhan, Purbaya meninjau KBLBC kelas 2 Surabaya. Fasilitas laboratorium ini mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris. Dari sidak ini, Purbaya mengaku menemukan harga barang di dokumen tidak sesuai harga di marketplace. Ya, untuk periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kalian akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi. Pemirsa, Indonesia akan segera kirim tim ke China untuk bahas skema penyelesaian utang kereta cepat Wush. Ya, sementara itu KPK juga tengah menyelidiki dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Wush. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak Cina terkait utang kereta cepat Wush. Hal ini untuk mengetahui secara detail skema pembayaran utang proyek Wush. Menurut Purbaya, pemerintah juga masih membahas secara detail mode restrukturisasi utang kereta cepat Wush.
masih yang ada adalah masih garis besarnya. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Sebelumnya, KPK juga tengah menyelidiki perkara dugaan pembebasan lahan kereta cepat Wus. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam materi penyelidikan ada indikasi penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar, sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Asep menyatakan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali geledah 3 tempat di Ponorogo, Jawa Timur untuk cari barang bukti kasus dugaan suap Bupati Ponorogo. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, KPK kembali bertandang ke Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan KPK. 20 orang tim KPK menggeledah beberapa tempat seperti rumah dinas Bupati, ruang kerja Bupati, dan ruang sekretaris daerah. Untuk mengamankan lokasi penggeledahan, petugas Polres Ponorogo turut dilibatkan. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono sebagai penerima suap. Termasuk Dirut RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi suap dan Sucipto, kontraktor pemberi uang kepada Dirut RSUD. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. KPK menaksir kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Rahmat Subeki, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Setelah lebih dari 1 dekade, pihak KAI Komuter resmi pensiunkan 3 seri KRL Jabodetabek legendaris Jepang. Ya, mini museum juga dihadirkan untuk para pengguna KRL bisa bernostalgia bertahun-tahun ditemani kereta asal Jepang ini. Pemirsa, suasana haru menyelimuti stasiun Jakarta Kota saat 3 seri KRL legendaris asal Jepang menutup perjalanan terakhirnya. Ketiga KRL ini adalah seri 7000, seri 8500 atau dikenal Jalita, dan seri 203 yang bertahun-tahun melayani jutaan pengguna komuter lain di Jabodetabek. Sarana KRL asal Jepang ini beroperasi di wilayah Jabodetabek sejak 2006 dan 2010. Kereta-kereta ini menjadi saksi pertumbuhan kota dan kemajuan industri perkereta-apian nasional. Hingga saat ini, KAI Komuter telah mengoperasikan 400 unit KRL Jalita dan telah berhenti beroperasi pada bulan ini. Sementara itu, pemirsa, 170 unit seri 203 telah dioperasikan dan berhenti sejak September kemarin. Ya, sedangkan KRL seri 7000 ada di Indonesia sejak tahun 2010. Ini ada sebanyak 40 unit dan beroperasi selama 15 tahun sebelum harus berhenti beroperasi kemarin. Dan selain momen seremonial perpisahan ini, KAI Komuter maksud kami juga hadirkan mini museum dengan menggunakan sarana KRL seri 8500 atau dikenal dengan KRL Jalita.